yaitu wahyu adalah penyampaian informasi dari Allah kepada manusia, khususnya para nabi, dengan cara yang tepat, tersembunyi, dan tidak diketahui oleh orang lain. Dalam Al-Quran, wahyu memiliki beberapa makna, antara lain yang pertama ilham, inspirasi seperti yang diberikan kepada ibu Nabi Musa agar menghanyutkan bayinya ke sungai. Dan yang kedua naluri atau insting seperti wahyu kepada lebah untuk membuat sarang. Dan yang ketiga isyarat atau tanda seperti yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Dan yang keempat bisikan setan, yaitu pengaruh buruk yang menyesatkan. Dan yang materi kedua ialah ijaz Al-Quran. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sebagai bukti Allah kepada nabi sebagai kebenaran kenabiannya. Dan mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat hissiyat dapat dibuktikan dengan panca indera, dan yang kedua mukjizat akliyah hanya dapat dipahami dengan akal seperti Al-Quran. Dan materi yang ketiga Al-Quran sebagai pedoman. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui yang diturunkan kepada Nabi SAW. Fungsi Al-Quran memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan manusia. Yang pertama sebagai petunjuk hidup, dan yang kedua sebagai pembeda, yang ketiga sebagai rahmat dan obat, dan keempat sebagai pedoman hidup. Dan materi yang keempat adalah pandangan terhadap orientalitas Al-Quran. Kajian orientalitas muncul sejak abad pertengahan ketika Sajana Barat melalui mempelajari dunia timur, termasuk Islam awalnya dipengaruhi semangat misionaris. Dua kubu orientalitas. Yang pertama kubu penolak orientalitas Al-Quran yang menganggap Al-Quran bukan wahyu melainkan karya Nabi Muhammad. Dan yang kedua kubu pendukung orientalitas Al-Quran melayani Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan berusaha mengkaji secara objektif. Dan materi kelima ialah qiraat, adalah ilmu-ilmu yang mempelajari cara membaca lapas-lapas Al-Quran beserta perbedaan bacanya yang bersumber dari periwayatan. Istilah ini belum ada pada masa Rasulullah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maka kita masuki sesi tanya jawab. Baik, Saudara Rasya, apa yang ingin bertanya? Rasya. Bisa. Ya semalam kan. Bagaimana keindahan bahasa Al-Quran menjadi bukti sebagai kemujizatannya? Apa sah? Bagaimana keindahan bahasa Al-Quran menjadi bukti sebagai kemujizatannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya, yaitu pertama, keunikan gaya bahasa uslub Al-Quran tidak sama dengan puisi maupun prosa Arab biasa. Dan yang kedua, kefasihan dan ketetapan diksi. Setiap kata dipilih dengan sangat presisi, satu kata bisa mengandung makna luas. Dan yang ketiga, keseimbangan antara makna dan bunyi-bunyi ayat-ayatnya selaras dengan maknanya. Baik, apakah sudah cukup, Rasya? Ya. Saudara Dapa. Epong. Nggak ada tuh. Kau. Tanya ini apa? Yang satu lagi. Iya bang. Baik, untuk Ayar saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan konsep
ijaz Al-Quran dan jelaskan salah satu bentuknya. Baik saudara Ilham, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilham yang pertama, yaitu ijaz adalah keistimewaan Al-Quran yang membuat manusia tidak mampu membuat yang serupa walaupun saling membantu. Salah satu bentuk adalah ijaz ilmiah, yaitu banyak informasi ilmu pengetahuan yang ditemukan zaman modern sudah disebutkan di Al-Quran sejak dulu. Baik, karena Tidak ada yang ingin bertanya lagi. tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka saya tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.